Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TV dimanapun kalian berada, yang selalu merindukan berita-berita terkeren, terkenal, dan terupdate saat ini. Kita akan menelusuri jejak heboh seorang Dede Budiarto yang telah mencuitkan kata-kata yang dinilai publik tidak pantas. Sebagai seorang komisaris Pelni, lagi-lagi mencuitkan yang tidak ada hubungannya dengan kinerjanya. Tentunya pemerintah, khususnya Jokowi, menginginkan para pendukungnya yang dulu menjadi buzzernya Jokowi menempatkan menjadi komisaris adalah untuk kinerja yang lebih baik, bukan hanya sekedar bagi-bagi jabatan karena sudah mendukung Jokowi. Tetapi kenyataannya hari ini para buzzer tetaplah buzzer walaupun dia sudah diberikan jabatan, kerjanya, kemampuannya hanya mencuit di medsos dengan kata-kata yang provokatif dan tentunya menyinggung sebagian besar umat Islam. Heboh di Dede Budiarto cuit khilafah hingga Fadlizon minta beliau untuk dipecat. Sobat TV Studio, kebencian para cebongers, kebencian para buzzer kepada umat Islam dan ajaran-ajaran Islam, mereka bersembunyi pada partai merah dan partai-partai pengusung Jokowi. Walaupun di sana ada PAN, di sana ada P3, di sana ada PKB yang tentunya notabene para koalisi, para parpol pengusung Jokowi ini rata-rata merupakan pengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kenyataannya mereka tidak berbuat apa-apa ketika Islam dihina. Tidak ada respon yang tegas dari PAN, PKB maupun P3. Inilah tentunya yang menjadi kekecewaan umat Islam sehingga para cebongers dan para buzzer ini mereka leluasa untuk menghina umat Islam dan mengacak-acak hati umat Islam. Hingga seorang Fadlizon ya yang betul-betul nasionalis ya dari Partai Gerindra justru yang vokal dan tegas mengatakan meminta supaya Dede Budiarto yang merupakan buzzer Jokowi ini dipecat. Mari kita lacak dan teliti bagaimana seorang cebong harusnya tetap di kolam bukan menjadi komisaris. Jakarta dari detik.com. Komisaris PT Pelni Kristia Budianto atau Dede Budiarto memplesetkan diksi khilafah menjadi khilafak. Hal ini ditulisnya saat menyampaikan pandangan bahwa dalam memilih calon presiden jangan asal. Kembali apa hubungannya ya komisaris PT Pelni yang tentunya tugasnya adalah membesarkan PT Pelni justru malah mencampuri urusan politik yaitu calon presiden. Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan pengasong khilafah anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Tweetnya dilihat detik.com Rabu 26 Oktober 2022. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar. Sekali lagi, ini adalah provokasi untuk memecah belah umat Islam. Perlu saudara-saudara kaum minoritas di Indonesia yang non-muslim, kita sampaikan umat Islam di Indonesia sudah sangat sabar, sudah sangat arif, sudah sangat toleran. Tetapi justru mereka-mereka yang selalu berusaha mengadu domba, selalu memanas-manasi umat Islam, selalu mengoyak-oyak perasaan umat Islam,
selalu menghina-hina ajaran Islam, ini tentu kita perlu membuka hati kita. Bayangkan jika Anda berada di negeri yang Anda itu mayoritas. Bagaimana kelihatannya di India sana, kehidupan umat Islam? Nah, mereka dibunuh, mereka diancam, mereka diprovokasi, mereka nggak dianggap oleh negara Indonesia. Bagaimana dengan di Myanmar? Bagaimana di Sri Lanka? Bagaimana di negeri-negeri yang non-muslim mayoritas? Keadaan orang muslim bagaimana? Tetapi Anda tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim, Anda masih bebas beribadah. Anda bisa mendirikan rumah ibadah, tentunya dengan ketentuan. Jangan kalian berdirikan rumah ibadah di tengah-tengah komunitas atau perkampungan yang di situ muslim mayoritas. Tidak ada penduduk muslim, tidak ada penduduk Kristen di situ, mereka buat gereja. Ini tentunya tidak pas, tetapi kalian paksakan seperti itu, sehingga hal-hal seperti itu menjadi problem di tengah masyarakat. Kecuali kalian bikin gereja, bikin wihara, bikin ini pura, bikin apa, itu berada di tengah komunitas kalian. Jadi tidak salah orang Islam dalam bersikap. Tentunya tidak elegan, ya, tidak nyaman ketika di tengah-tengah komunitas Muslim ada gereja. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah tidak Pancasila, tetapi semua aturan sudah ada di situ. Aturan kalian langgar, aturan kalian sering paksakan, ya, untuk diterjang dengan atas nama toleransi, atas nama Pancasila. Padahal aturan-aturan sudah ada, tapi kalian merasa aturan-aturan itu justru mengekang kalian. Tidak, saudaraku, ya, kalian yang muslim, yang non-muslim, semuanya adalah satu bangsa. Aturan diadakan, SK Menteri Agama dan SK 4 Menteri. Itu adalah untuk bagaimana mengatur bangsa ini tetap dalam persatuan. Tetapi jika ada oknum-oknum yang melanggar, yang sengaja hendak membawa-bawa, ya, memaksakan yang tidak pada tempatnya, tentunya umat muslim bisa saja marah, umat muslim bisa bergerak. Tetapi selama ini umat Islam hari ini masih sabar. Tolong Bapak Dede Budiarto, jangan Anda memprovokasi orang Islam, ya. Sekali lagi, jangan Anda memprovokasi orang Islam. Kalaupun umat Islam ini bisa sabar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sabar dengan Anda. Anda suatu saat, ya, akan meninggal, akan mati. Anda tidak selamanya, ya, kalau Jokowi turun Anda pasti akan lengser. Apa jadinya kalau Anda sudah lengser, tidak menjadi komisaris? Apakah ada yang masih melindungi Anda? Jadi tolong, Anda setelah lengser akan jadi rakyat biasa. Ketika Anda ada di masyarakat, kembali orang jadi orang biasa. Anda mati, nggak ada yang mau menyolati Anda, nggak ada yang mau untuk membawa Anda ke kubur. Bagaimana nasib Anda nanti? Jadi sebelum Anda wafat, sebelum Anda meninggal, Pak Dede Budiarto, tolong Anda sadar. Jangan karena kegilaan Anda, jangan karena fanatik Anda dalam mendukung Jokowi sampai menghina orang lain. Tidak pantas Anda ini. Anda menjadi komisaris hanya karena rasa terima kasih Jokowi. Nah, tapi cebong tetaplah cebong. Maka cebong itu bukan letaknya jadi komisaris. Cebong itu letaknya di kolam. Ya. Pak Jokowi merasa Anda pantas jadi komisaris, tentunya itu di berbagai pertimbangan. Tetapi sikap Anda saat ini dengan mengolok-olok ajaran khilafah, mengolok-olok bagian daripada pemerintahan Islam yang sudah pernah terjadi di era sahabat. Sejarah tidak bisa kita dilupakan begitu saja.
Pancasila kita terima, orang Islam menerima Pancasila sebagai sesuatu yang sudah fix untuk menyatukan Indonesia, kita terima. Tetapi jangan Anda menghina-hina konsep khilafah, karena itu sudah pernah diperankan, sudah pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika Anda menghina diksi khilafah, konsep khilafah, maka Anda sekali lagi menghina apa yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Ali radhiyallahu anhu, di situ ada Utsman bin Affan. Mereka 4 khalifah yang telah melaksanakan konsep khilafah dan ternyata telah membawa kemajuan kepada bangsa ini. Karena ketika itu Islam 2/3 dunia ada di bawah kaki orang Islam. Memang kesalahan orang Islam hari ini kenapa tidak menyatu, kenapa gampang dipecah belah, kenapa hari ini orang Islam tidak paham dengan agamanya, karena itu adalah kesalahan kami orang Islam yang tidak mau belajar tentang agamanya dengan benar, tidak mau mengamalkan agama dengan benar. Tapi sekali lagi kami ingatkan Pak Dede Budiarto, jika Anda masih tidak minta maaf, masih tidak bertobat, lihat apa yang akan kita buat kepada Anda sampai Anda mau bertobat dan minta maaf kepada orang Islam. Lagi kepada para umat Islam, kita tidak boleh diam saja melihat orang-orang seperti ini, buzzernya Jokowi dan orang cebong seperti ini ya, ada di bumi Indonesia. Mari kita bersatu, bergerak untuk memuliakan Islam. Mari kita bergerak untuk bagaimana menyatukan diri kita sehingga apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ini tidak dihina begitu saja. Terima kasih, dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.